Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kegiatan berkebun seperti yang dilakukan para ibu rumah tangga di Maros tadi bukanlah hal baru. Namun di masa pandemi ini berkebun menjadi sebuah hobi baru untuk mengisi aktivitas warga yang lebih banyak berada di rumah. Nah, bagaimana ya cara berkebun untuk warga perkotaan yang memiliki lahan terbatas? Kita sudah terhubung saat ini dengan Sigit Kusumawijaya, Koinisiator Indonesia Berkebun sekaligus arsitek bangunan hijau. Selamat pagi Mas Sigit. Mas Sigit, suaranya masih belum terdengar, boleh dicoba sekali lagi? Halo, selamat pagi. Ya, ini baru terdengar. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia, Mas Sigit. Mas Sigit, itu tadi cerita dari Maros, tapi sebenarnya juga banyak sekali cerita-cerita berkebun di masa pandemi ini. Orang yang tadinya mungkin tidak memikirkan untuk berkebun, sekarang tiba-tiba berkebun dan jadi banyak memiliki tanaman. Nah, bagaimana sih Mas Sigit yang sudah lama memang suka berkebun melihat aktivitas baru ini, Mas? Ya, saya mengamati memang dengan adanya pandemi ini, semua orang itu akhirnya mungkin ya kecenderungannya itu sudah mulai memperhatikan tentang kesehatan dan juga lingkungan pastinya. Dan juga dengan kondisi yang terbatas, ya akhirnya membuat semua orang ya akhirnya berpikir bagaimana dia bisa tetap kreatif di rumah gitu. Termasuk khususnya misalnya dengan pembatasan kita tidak bisa keluar, termasuk ke pasar, termasuk ke mall gitu kan, untuk beli bahan sayuran, makanan pangan seperti itu. Jadi ya mereka akhirnya mencoba untuk mulai berkebun sendiri, dan menurut saya itu baik ya, karena kesadaran tentang lingkungan dan kesehatan tadi itu, karena kita kan menanam sayuran dari rumah sendiri ya, atau sekitar lingkungan rumah kita sendiri, dan kemudian kita mengkonsumsinya, dan itu pasti lebih sehat, karena kan kita tidak mungkin nanam sendiri pakai pestisida. Jadi secara kualitas kesehatan pun juga itu sangat baik gitu, daripada kita misalnya belanja di luar yang kita tidak tahu sumbernya dari mana gitu kan ya, kira-kira seperti itu gitu. Oke, itu memang tadi manfaat dari berkebun yang bisa didapatkan begitu. Tapi kan kalau memang kita tadi kondisi di kota perkotaan ini, kalaupun punya rumah pasti juga tidak begitu besar begitu ya. Apalagi buat usia-usia yang masih usia milenial begitu. Kemudian ada juga yang masih tinggal di apartemen. Nah, sebenarnya Mas, untuk lahan perkotaan seperti kita ini cocoknya menanam tanaman seperti apa sih yang juga banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan? Iya, dengan kondisi terbatas tadi, termasuk misalnya sama tadi ya, yang rumah kita memang terbatas kondisinya, atau bahkan tadi ada yang tinggal di apartemen. Tapi kalau kami dari teman-teman Indonesia Berkebun itu selalu mempunyai istilahnya jargon gitu, tidak ada alasan untuk tidak berkebun gitu. Jadi mau alasan oh saya tinggal di apartemen, tetap bisa itu. Misalnya kita menanam di balkon ya, tapi memang ada juga beberapa apartemen ataupun bahkan rusun yang tidak mempunyai balkon. Jadi agak sulit sih untuk menanamnya, tapi mungkin dia bisa menggunakan lahan-lahan di sekitar apartemennya, dan pasti harus izin gitu kan ya. Yang pasti sih tanaman sayuran itu harus terpapar sinar matahari selama 6 jam setiap harinya. Dan kita sesuaikan dengan kondisi geografisnya. Misalnya kita tinggal di daerah perkotaan dataran rendah ya, kita harus menanam yang sayuran yang memang bisa untuk dataran rendah yang cenderung panas. Beda dengan kalau kita misalnya tinggal di Bandung yang agak tinggi gitu ya datarannya gitu. Oke, nah saya juga banyak melihat fenomena begitu orang yang lebih cenderung memilih tanaman hias. Memang itu juga cantik, indah untuk lingkungan begitu ya, untuk pernafasan dan lain sebagainya memang juga ada manfaatnya. Tapi kan kita ingin yang lebih ya Mas ya, mungkin untuk bisa dikonsumsi menjadi pangan sehari-hari begitu. Nah, jadinya kalau untuk sayuran atau mungkin buah-buahan yang bisa kita tanam di lahan perkotaan itu apa sih Mas? Iya, sebetulnya memang kalau kita berkebun tanaman pangan ya itu ada nilai atau value tambahnya gitu, di mana kita bisa memanen ya, mendapatkan hasil itu yang kita bisa konsumsi. Beda dengan tanaman hias, memang value-nya lain lagi gitu, karena mungkin ya cenderung secara psikologi atau secara visual memang jadi lebih cantik gitu ya. Nah, jadi memang value-nya ke sana. Nah, kalau tanaman pangan ya kita bisa konsumsi sendiri. Nah, untuk tanaman-tanamannya biasanya sih kalau untuk pemula atau newbie gitu, kita biasanya selalu istilahnya kasih tahu dia
Mas Sigit, audionya agak hilang-hilang nih. Iya, halo. Iya, tadi sampai dikasih tahu kemudian hilang. Boleh diulang Oh Mas, iya. silakan. Untuk pemula, ya biasanya kita sarankan misalnya tanaman-tanaman yang memang mudah gitu ya, seperti kangkung, bayam gitu, kemudian sawi, caistim. Kalau misalnya dia sudah ada istilahnya ininya ya, kayak feel-nya gitu, mungkin bisa naik ke kayak tomat, kemudian cabai dan lain-lain gitu. Nah, pertanyaan menarik setelahnya begitu Mas, supaya ini juga tidak menjadi hobi baru yang boros di kantong, tapi lebih banyak cenderung memberikan manfaat, itu gimana ya Mas? Karena kan pasti banyak yang tergiur melihat tanaman-tanaman yang dijual saat ini sudah semakin masif, kemudian ada pot-pot yang lucu, tempat-tempat yang beraneka ragam. Tipsnya supaya kita bisa menanam terlihat indah, bermanfaat, tapi juga tidak boros di kantong itu bagaimana? Ya, lagi-lagi kita harus sesuaikan dengan kondisi kita sendiri ya. Jadi apa yang memang biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhan keluarga. Misalnya keluarga kita senangnya makan sayuran apa, nah kita sesuaikan, kita harus menanam seperti itu. Dan kalau misalnya ada keuntungan lebih, seperti tadi contoh di Maros itu, ya memang lahannya harus cukup luas ya, dalam arti kalau di apartemen mungkin kita tidak akan mungkin bisa memasarkan ya, karena memang sangat sempit ya. Tapi kalau misalnya masih di landed house dan punya lahan, ataupun kita bisa bekerja sama dengan tetangga-tetangga gitu, itu mungkin kita bisa hasil yang lebih itu bisa kita pasarkan, kita misal entah itu jual online atau yang lain-lainnya. Dan ya sebetulnya untuk cantiknya itu lebih kepada nilai plusnya sih istilahnya. Kalau tanaman pangan memang tidak terlalu banyak yang cantik ya, tapi sebetulnya dengan adanya rimbun dan banyak tanaman pangan juga sebenarnya punya bunga, cuma mungkin beda dengan tanaman hias. Tapi dengan rimbunnya itu mungkin bisa nambah nilai plus tadi gitu sebetulnya. Iya, tetap enak di mata hijau gitu ya ngelihatnya Mas. Oke, terakhir Mas Sigit. Terakhir Mas Sigit, ada tidak sih tips-tips berkebun yang orang belum banyak tahu? Iya, kalau mungkin belum banyak orang tahu, tapi kebanyakan orang menganggap ini harus tangan dingin, harus tangan panas dan lain-lain. Dan itu sebenarnya tidak ada mitos-mitos seperti ini. Jadi semua orang bisa sebetulnya. Dan memang yang tidak banyak orang tahu pun juga dengan berkebun kita sebetulnya juga bisa lebih sehat selain dari hasil pangan tadi. Itu dengan berkebun itu kita bisa membakar kalori yang sebetulnya hampir sama dengan daripada kita nge-gym. Oh iya? Jadi, wah ini saya baru tahu nih. Iya benar. Karena kan kita kalau misalnya berkebun tuh efektif memang pagi atau sore hari ya. Dan itu sinar mataharinya sangat baik kan kandungan vitamin D-nya. Jadi dengan kita bergerak, jongkok, berdiri dan lain-lain gitu di bawah sinar matahari itu pasti akan lebih sehat seperti itu. Oke, jadi nilai plusnya banyak sekali ternyata bisa didapatkan begitu ya dari berkebun ini. Terima kasih banyak Mas Sigit Kusumayujaya, ko-inisiator Indonesia Berkebun, sudah berbagi informasi di Selamat Pagi Indonesia akhir pekan.